semuanya, perkenalkan nama saya Grace Fidensyeka Putri. Saya berasal dari Prodi Manajemen Informatika Angkatan 2024 dengan NIM 2403013945. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu manajemen prosesor. Manajemen prosesor atau CPU manajemen adalah salah satu fungsi utama dalam sistem operasi atau operating system, yaitu OS, yang bertanggung jawab dalam mengatur penggunaan CPU oleh berbagai proses yang berjalan pada sistem komputer. Nah, kali ini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai prosesor manajemen. Yang pertama yaitu adalah pengertian manajemen prosesor. Manajemen prosesor adalah suatu proses pengelolaan bagaimana prosesor yaitu CPU digunakan oleh berbagai proses program yang sedang dieksekusi, karena CPU adalah sumber daya utama dan terbatas. Sistem operasi harus memastikan bahwa setiap proses mendapatkan giliran untuk menggunakan CPU secara adil, efisien, dan terkoordinasi. Dan yang kedua, tugas utama manajemen prosesor. Tugas yang penting dari manajemen prosesor yaitu penjadwalan proses atau proses scheduling, menentukan proses mana yang akan dieksekusi oleh CPU dan kapan proses tersebut mendapat giliran. Selanjutnya yaitu adalah pengalihan konteks atau konteks switching, menyimpan dan memuat status konteks dari proses yang sedang berjalan ke proses lain saat terjadi pergantian. Penanganan interupsi, memastikan CPU dapat menangani interupsi dari perangkat keras atau proses lain dengan responsif. Yang ketiga ada penanganan deadlock atau mencegah dan menangani situasi di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya sehingga tidak bisa melanjutkan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan komponen dalam manajemen prosesor. Yang pertama adalah scheduler, yang merupakan bagian dari sistem operasi yang memilih proses dari antrian siap atau ready QEW untuk menjalankan CPU. Terdapat beberapa jenis scheduler. Yang pertama adalah long-term scheduler, menentukan proses mana yang masuk ke sistem. Proses ini jarang sekali digunakan di sistem modern. Yang kedua adalah short-term scheduler, yaitu menentukan suatu proses mana yang akan dieksekusi berikutnya. Dan yang ketiga adalah medium-term scheduler. Schedule ini bertugas untuk menangguhkan atau melanjutkan proses, yaitu untuk men-swap proses. Nah, selanjutnya adalah dispatcher, unit yang bertugas mengontrol perpindahan dari satu proses ke proses lain, termasuk membuat konteks proses baru ke CPU. Yang keempat, algoritma penjadwalan proses. Beberapa algoritma yang digunakan dalam manajemen prosesor untuk memilih proses. Yang pertama adalah first come first serve, yaitu FCFS. Yang kedua adalah short Test Jobness SJN, yang ketiga round robin atau RR, yang keempat priority scheduling, dan yang kelima adalah multi-level query scheduling. Setiap algoritma memiliki kelebihan dan kekurangannya tergantung pada tujuan sistem, seperti efisiensi, waktu, keadilan, atau throughput. Dan yang kelima adalah context switching. Context switching sering terjadi saat CPU berpindah dari satu proses ke proses lain. Sistem operasi harus menyimpan informasi status proses lama, register, counter, dan lain-lain, dan memuat status proses baru ke CPU. Yang keenam, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari manajemen prosesor. Efisiensi dari manajemen prosesor yaitu menggunakan CPU seoptimal mungkin, responsivitas yaitu untuk memberikan respon cepat terhadap proses pengguna. Yang ketiga adalah keadilan, agar semuanya mendapatkan proses yang adil dan dapat dieksekusi. Yang keenam adalah utilisasi CPU, menjaga agar CPU tidak mengganggu. Nah, pada gambar ini saya akan menjelaskan tentang manajemen prosesor. Secara umum, manajemen prosesor adalah proses pengelolaan penggunaan CPU oleh sistem operasi, karena CPU hanya dapat menjalankan satu instruksi pada satu waktu. Sistem harus mampu mengatur dan memilih proses mana yang dijalankan terlebih dahulu dengan cara yang adil dan efisien. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proses. Salah satu elemen penting adalah penjadwalan proses, yaitu proses menentukan urutan eksekusi dari berbagai proses yang menunggu giliran. Penjadwalan ini terdiri dari dua komponen utama,
Yang pertama adalah scheduler, yang memilih proses dari antrian siap. Dan yang kedua adalah dispatcher, yang melakukan perpindahan kontrol dari proses satu ke proses lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengalihan konteks. Dalam proses multitasking, CPO seringkali harus berpindah dari satu proses ke proses lainnya. Disinilah terjadi pengalihan konteks atau context switching. Informasi proses sebelumnya disimpan dan informasi proses baru dimuat. Ini memungkinkan CPO berpindah tanpa kehilangan data. Dan yang keempat adalah penanganan interupsi. Selain penjadwalan proses, CPO juga harus mampu menangani interupsi, yaitu sinyal dari perangkat keras atau proses lain yang membutuhkan perhatian segera. Misalnya, ketika pengguna menekan tombol keyboard atau ada data masuk dari jaringan, CPU harus menanggapi interupsi ini tanpa mengganggu proses utama yang sedang berjalan. Bagian yang kelima, yaitu algoritma penjadwalan proses. Dalam proses manajemen ini digunakan beberapa algoritma penjadwalan. Yang pertama, first come, first serve atau FCFS, di mana proses dieksekusi sesuai urutan kedatangannya. Yang kedua, shortest job next, yaitu proses dengan durasi terpendek diprioritaskan. Dan yang ketiga adalah round robin yang membagi waktu CPO secara merata pada semua proses secara bergiliran. Dan yang keempat, priority scheduling, di mana proses dengan prioritas lebih tinggi dijalankan lebih dulu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari manajemen prosesor. Semua proses yang tadi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi CPO. Sistem operasi ingin memastikan tidak ada waktu yang terbuang. Semua proses mendapatkan perlakuan yang adil dan sistem bisa merespon dengan cepat terhadap kebutuhan pengguna ataupun perangkat. Nah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Demikianlah penjelasan mengenai manajemen prosesor. Dengan sistem yang baik, CPU dapat bekerja optimal dan semua proses dapat berjalan dengan efisiensi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi hari ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang sistem operasi.